Oke, opening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di Siang Malam Production yang tidak pernah upload ya. Jadi di awal tahun 2023 ini Happy New Year dulu Selamat tahun baru untuk semua kalangan manusia di muka bumi ini. Jadi hari ini kita kepikiran mau bikin segmen yang udah pernah kita buat sebelumnya, Pak. ngopi Ngobrolin film ya, pakai P ya, Pak. Pakai P. ngobrolin film. Jadi kita mau bahas isu nih melalui sebuah film ya. Yes. Jadi film ini juga ngebahas isu tersebut kebetulan. Judulnya apa? Penyalin cahaya atau bahasa Inggrisnya fotokopier. Jadi mungkin teman-teman udah sering pernah melihat film ini karena pernah menang tahun 2021 ya filmnya. Filmnya itu lumayan banyak ya yang banyak dilirik tahun 2021 karena ngebahas tentang isu pelecehan seksual, khususnya ya di dunia pendidikan atau kampus ya. Jadi kayaknya dari 2021 sebelumnya ataupun setelahnya isu ini bakal terus ada ya, masih relate dulu ya. Sampai sekarang Masih relate, kita sering dengar tapi mungkin kita nggak tahu penyelesaiannya gimana. Nah melalui film ini juga digambarkan kayak gitu. Jadi judulnya adalah Penyalin Cahaya Fotokopier tahun 2021. Dia juga pemenang festival film. Ya, dia menang apa aja nih, Bill? Jadi kalau ya dari internet ya yang saya baca tanggal 8 Oktober 2021, kedekatan bro. Tahun 2021 beliau film ini menang Festival Film Internasional Busan. Busan Film Internasional. Yes. Festival. Kalau Festival Film Indonesia juga di tahun 2021 juga FFI ya. FFI. Jadi sutradara terbaik, ada pemeran utama terbaik dan pemeran pendukung pendukung juga terbaik ya. Si Cinnamon ya. Kalau ya pemeran utama Chico Kurniawan. Chico Kurniawan itu pemeran utama, bukan pemeran. Ya. Pendukung pria terbaik Jerome Kurnia. Chico menang juga ternyata ya. Yes. Kira-kira dari judulnya nih, kenapa menurut saudara Alia judulnya Penyalin Cahaya atau Fotokopier? Kira-kira nih. Jujur saya nggak tahu nih. Penyalin cahaya itu ada maksud tersendiri, ada judul terselubung apa. Cuman ya kalau dari karakternya kan emang ada seorang tukang fotokopi yang bernama Amin. Iya, bernama Amin. Yang diperankan oleh Chico Kurniawan. Terus temannya yang jadi korban, yang jadi tokoh utama film ini namanya Shenina ya. Ya nama aslinya Shenina Cinnamon kan ya? Iya benar. Atau dalam ini dipanggil Suryani ya. Jadi dia seorang anak pemilik warteg ya. Warteg, seorang perempuan ya yang kebetulan dapat beasiswa, dia pintar. Jadi kalau selama film kita bisa lihat bagaimana Sur ini, yang sering dipanggil Sur, dapat beasiswa dengan kepintarannya, aktif organisasi, tapi karena satu dan lain hal ya ada insiden dia dianggap tidak sopan ya, melanggar aturan moral. Iya. Tidak berperilaku baik ya. Jadi dalam standar pendidikan, jadi si perempuan ini atau Sur ini dianggap berperilaku tidak baik sebagai penerima beasiswa ya. Iya betul. Itu gimana tuh dari poin ini, gimana kira-kira film fotokopier ini apa yang disajikan? Oke, berperilaku baik. Nah, seperti yang banyak ditanyain orang juga kan, kalau perilaku baik itu cara mengukurnya bagaimana? Di film juga ditanyakan ya. Iya. Tolak ukurnya masih belum jelas kan. Iya betul. Dan berkelakuan baik itu sangat-sangat masih relate dengan kondisi perkampusan di Indonesia saat ini. Iya, jadi mahasiswa sangat dituntut berperilaku baik. Dibanding itu nomor 1 itu berperilaku baik, nomor 2, 3 sekiannya baru pintar ya, nilai pendidikan dan lain-lain lah. Jadi Indonesia ini sangat tolak ukur utama adalah perilaku baik, akhlak lah ya. Yang dinilai ada nih nilainya bagi beberapa orang, norma sosialnya ada yang harus diikuti. Kayak di filmnya kan tunjukkan mereka mabuk-mabukan, party gitu. Nah hal ini walaupun lumrah ya, tapi tetap
ada boundariesnya bagi si moral sosial pendidikan, bagi dalam dunia pendidikan itu nggak baik gitu ya. Walaupun ya itu bukan hal umum, itu bukan hal yang ini ya, hal umum ya kalau di Jakarta segala macam kota besar ya. Sehingga karena kurang baiknya perilaku Sur di film ini karena dia mabuk-mabukan, foto selfie dengan yang tidak pantas, dicabutlah beasiswanya dengan alasan tersebut. Walaupun absensinya 100%, nilainya bagus, IP-nya masih di atas 3,6, tidak, dengan hanya satu perilaku buruk menggugurkan beasiswanya. Ya, kalau dari saya pribadi, kacamata saya, karena itu tadi ada tolak ukur si perilaku baik ini, jadi menggugurkan semuanya. Jadi yang lain tuh dianggap nomor sekian, walaupun intinya beasiswa adalah beasiswa berprestasi ya. Berarti harusnya yang utama adalah selain perilaku yang baik juga harusnya ya nilai-nilai tadi juga ditolak ukur. Tapi dari kasus Sur kita belajar ternyata ada hal yang lebih penting gitu bagi si pemegang beasiswa, si pemilik beasiswa. Dan bagi saya itu mungkin salah satu yang berusaha nilai yang ingin diangkat. Kenapa sih gitu ya? Ini berarti ada sesuatu yang apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Betul, itu relevansinya zaman sekarang masih ada gitu. Kasus-kasus ini masih banyak terjadi dan umum, tapi nggak gitu aja gitu, nggak bisa diselesaikan, nggak ada jalan keluarnya. Jadi inilah yang coba diangkat dari sudut pandang seorang perempuan. Oke. Sebelumnya kan si Sur ini kan tergabung di dalam teater. Jadi teater ini menang, dapat kesempatan untuk tampil di Jepang di Kyoto. Si Sur ini ikutlah dalam bagian teater tersebut. Nah, saat akan acara pembubaran panitia, si Sur ini diajak untuk dalam acara tersebut, dan terjadilah adegan minum-minuman, party lah. Disitulah semuanya dimulai kejadian-kejadian tersebut. Awal mula konfliknya di situ, sehingga si Sur kehilangan beasiswanya. Nah, si Sur pun nggak terima dong. Masalahnya adalah dia nggak terima beasiswanya dihilangin begitu aja. Dia tidak merasa mengambil selfie sendiri. Dia merasa ada yang menjebak dia. Oh iya, benar. Dengan minuman. Nah, terus nah dari sana kita lihat dia nggak menyerah ya. Dia nggak menyerah. Bagaimana perjuangan dia seorang penerima beasiswa ya. Kita bisa lihat mentalnya emang berjuang gitu, nggak terima aja keadaan, dia berjuang, dia cari tahu apakah ini kesalahan dia pribadi atau ada orang yang ingin menjebak dia. Nah ini konfliknya mulai dari sini. Jadi pendek cerita, dia minta tolong, dia mencoba investigasi sendiri dengan caranya, dengan kepintarannya, dengan skill ya. Dia seorang web designer ya. Dia kurang lebih mengerti tentang dunia internet dan segala macam, web designer ya. Dia memanfaatkan skillnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, walaupun mungkin caranya kurang tepat ya. Dia ngebobol ya data orang ya, data orang. Sampai akhirnya dia menemukan kejanggalan bahwa tapi dia benar ya, dia yang tadi ini sedikit spoiler, berarti dia akhirnya menemukan CCTV ya, bukti asli di kejadian di tempat pesta, bahwa dia curiganya dia dikasih sesuatu di minumannya ya awalnya, karena nggak mungkin dia cuma minum 2-3 gelas tapi udah langsung tidak sadarkan diri. Ternyata di CCTV di rumah si pelakunya si cowok itu lupa. Si pelakunya itu nggak ada bukti itu, jadi semua orang percaya bahwa dia itu cuman halu dan nggak ada bukti kuat bahwa dia dimasukin sesuatu ke dalam minumannya. Tapi dia masih merasa ada yang janggal, jadi dia gali lagi sampai akhirnya dimana agak terbuka titik terangnya dari foto ya, ada kejanggalan pokoknya. Jadi si pelaku ini katanya di saat itu ngambil foto Milky Way. Pada saat itu Jakarta sedang hujan, jadi nggak masuk akal. Nah di sini juga kejanggalan berikutnya yang dia selidiki gitu. Banyak kejanggalannya. Tapi masuk ke kasus pelecehannya adalah ternyata si pelaku ini bukan mengambil foto Milky Way, tapi foto tubuh cewek-cewek yang dibikin pingsan ya.
Ya, jadi dia kerjasama dengan seorang untuk melakukan aksinya ini gitu. Jadi perempuan ini tidak punya bukti, intinya gitu kan. Perempuan ini tidak bisa melawan, jadi nggak hanya Sur doang, beberapa lain tapi nggak bisa melawan karena tidak ada bukti kuat. Nah, Sur ini menemukan bukti sampai akhirnya orang lain nggak percaya sama dia walaupun buktinya sudah ada. Ya, karena stereotipnya gitu ya, perempuan walaupun ini mengadukan kasus ini, misalnya kasus pelecehan ini, tapi tidak banyak yang percaya, bahkan dianggap mengada-ngada. Ini juga ada hubungan sama si pelaku juga memiliki kekuasaan, memiliki uang gitu ya. Iya. Gue cerita ya dia. Uang. Gimana kan, lanjut. Oke. Kasusnya. Kira-kira cerita filmnya udah jelas ya dari awal sampai akhirnya. Udah apa belum? Udah. Mantap. Endingnya di sana loh pokoknya. Jadi dia walaupun udah ada bukti tapi tetap kalah ya. Oke. Endingnya di sana dia tetap kalah karena si pelaku punya kekuasaan. Oke. Sekarang kita bahas apanya nih? Relevansinya terhadap kehidupan sekarang, masa saat ini. Boleh ya. Soalnya emang ada kasus gitu kan di kampus. Soalnya akhir-akhir ini kan emang banyak ada beberapa pelecehan seksual di kampus-kampus, baik yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa sendiri. Korbannya memang perempuan ya kebanyakannya. Korbannya perempuan. Tapi di film ini ternyata juga ada laki-laki nih yang mengalami pelecehan ini. Jadi dia difoto secara tidak sadar dan dijadikan karya si yang pelaku ini. Jadi ada kepuasan tersendiri bagi dia untuk memotret tubuh mahasiswa-mahasiswi ini gitu. Kita balik ke Sur dulu. Sur ini kan karakternya dia berani ya, pantang menyerah. Tidak seperti perempuan-perempuan kebanyakan. Contohnya perempuan, ternyata di tengah cerita kan kita dikasih tahu kalau korbannya itu bukan dia sendiri. Sebelumnya udah ada korban lainnya, perempuan-perempuan lain, bahkan ada 7 orang dan ada yang laki-laki juga. Nah, cuman yang bikin Sur ini beda dari perempuan-perempuan yang lain, dia tuh berani, dia kekeh dengan pendiriannya, dia tidak melakukan hal tersebut dan dia mau membuktikan hal tersebut. Nah, kalau kebanyakan perempuan yang lain kan seperti tidak berdaya, pasif ya, pasif kan. Nah, itu salah satu poin plusnya dari film ini. Kalau yang mengajak juga mungkin ya perempuan-perempuan untuk ya, kita nggak bisa tinggal diam, kita harus bergerak. Kalau kita diam ya ini masalah seperti ini nggak akan kelar, akan berlanjut terus, dan para penjahat ini juga akan semakin langgang dalam melakukan aksinya. Karena merasa aman ya. Iya. Jadi Sur ini lambang ini, fight back lah. Iya. Perempuan yang punya awareness, punya kemampuan ya. Dia punya skill, punya kemampuan, pemegang beasiswa gitu lah. Tapi dia masih bisa dilecehkan dan tidak bisa melawan karena ujung-ujungnya adalah masalah kekuasaan dan uang gitu. Jadi gimana pun perjuangan Sur ini ternyata ya masih bisa dikalahkan sama hal-hal yang seperti itu gitu. Ya. Gimana? Terus karakter si Amin ini kita mau sentuh sedikit. Amin yang tukang fotokopi ya? Iya. Amin, dia seorang fotokopi, temannya si Sur, teman SD malah. Iya. Teman dari SD. Dia yang bantu Sur dalam menginvestigasi kejadian ini. Iya, benar. Kira-kira kenapa dia bisa menang pemeran pembantu utama? Terbaik. Dia pemeran utama ya? Ya, bukan sih pemeran. Oh iya. Oke, pemeran terbaik ya, pemeran pria terbaik. Oh iya. What do you think? Menurut let me think. Menurut saya Amin ini kan berdiri di dua tempat ya. Dia mendukung korban, dia juga mendukung, kalau udah nonton filmnya Amin tahu nih, akhirnya dia juga ternyata kaki tangannya si pelaku ya. Walaupun itu juga dilakukan demi uang juga, tapi dia dia support Sur untuk melakukan aksinya. Jadi dia berdiri di dua dunia nih, di antara dia kalau diibaratkan tukang fotokopi ya, dia melakukan apa aja nih yang diminta, fotokopi sekian yang dilakukan gitu. Jadi tipe karakternya seperti itu gitu. Dia melakukan apa yang disuruh aja. Netral kayaknya dia netral. Jadi kayak
berdiri di dua sisi ya, sisi baik dia ada, ikut, sisi buruk dia juga ikut. Bukan pengambil keputusan lah. Iya. Betul. Actingnya gimana Bill? Wah, jangan saya dong nilai acting dong. Bagus actingnya, bagus keren. Pantas dia menang pemeran utama pria. Soalnya katanya dia ini ya riset mendalami perannya emang jadi tukang fotokopi ya. Iya. Saya juga belum tahu soal infonya. Iya. Oke. Seperti abang-abang fotokopi pada umumnya lah pokoknya. Sangat mendalami perannya. Yang kalau diminta fotokopi wajahnya agak ini. Iya, fotokopi ya. Silakan yang fotokopi. Oke, lanjut. Pemeran si Tarik. Korban. Tarik kan dia juga menang sebagai pemeran pembantu terbaik. Di sini dia sebagai korban juga. Iya. Dia korban pelecehan juga, laki-laki. Laki-laki jadi korban pelecehan. Iya, jadi di sini bukan masalah gender ya, pelecehan itu bisa korbannya laki-laki dan perempuan. Dua-duanya juga dari sini yang melakukan investigasi dan penyelidikan lebih lanjut cuma Sur perempuan. Sebenarnya Tarik nggak sehebat Sur ditampilkan gitu. Akhirnya dia mau membantu karena Sur udah mulai duluan. Iya, sebenarnya Tarik ini kan juga korban ya. Cuman dia lebih memilih untuk diam, menyampingkan fakta yang ada. Terus dia lebih, jadinya kan mendem masalahnya. Dia di sini gambarkan juga ada masalah mental ya. Karena dia mengonsumsi obat-obatan dari dokter psikolog. Karena itu Bill. Kayaknya salah satunya ya. Karena stresnya dipendam ya. Iya benar. Iya betul. Jadi kalau Sur kita bisa lihat dia fight back ya, dia terang-terangan melawan. Laki-laki aja nggak bisa kayak gitu. Malah balik ke dirinya jadi stres sendiri dia. Simbol perlawanan ya si Sur ini ya. Betul, simbol perlawanan. Apakah sudah kuat simbol perlawanannya? Apakah dia berhasil? Nah kalau dari konteks film ya kayaknya belum ya. Karena dia masih dibelenggu sama yang tadi kekuasaan dan materi, nggak bisa dilawan emang sih. Ya si pelaku ini emang punya power dia pokoknya. Kalau diibaratkan di kejadian nyata ya di real life kita, kalau dia bukan mahasiswa, yang punya power lain kan dosen ya. Dosen juga punya power. Jadi kalau si mahasiswa yang dalam film ini punya harta, kalau kita ibaratkan dosen punya power yaitu kekuasaannya sebagai dosen gitu. Jadi mungkin pelaku-pelaku yang lain ini kenapa berani karena memang punya power untuk menekan korbannya gitu. Jadi emang sewajarnya di kampus-kampus ini kita harus ada yang mewadahi lah kan. Sekarang udah ada ya, sekarang udah mulai banyak tuh. Koalisi gitu seksual gitu. Stop kekerasan seksual. Iya, udah mulai awareness ya. Udah mulai ini orang-orang peduli ya. Iya, karena kalau kita sendiri kita nggak bakal bisa menang melawan orang yang punya power dan punya uang gitu. Kita pasti kalah. Apalagi ditampilkan sih. Seksual ini kan dari dulu kita tahu untuk membuktikannya kan emang susah betul. Ya. Kecuali kita punya video, foto, hasil visum gitu ya. Emang susah. Gimana? Pengalaman ada kali? Enggak ada ya. Terus yang kemarin yang kan sering diulang-ulang tuh di filmnya yang fogging. Dari awal kan udah dilihatin kalau ada simbol lain di film ini. Iya, kira-kira tuh simbol apa tuh fogging itu? Dari awal, tengah film, akhir film. Awal film tuh dibuka dengan berita demam berdarah ya tentang fogging. Di tengah film diingatkan lagi tentang fogging dan DBD. Di akhir film malah ini menjadi kuncinya. Fogging dan asap fogging ini dan ketika mereka udah mendapatkan bukti yang sangat kuat, udah tinggal melapor nih. Udah videonya udah ada semua nih bukti-buktinya. Tiba-tiba ada fogging, di sanalah pemeran penjahatnya keluar dan memanfaatkan berita fogging ini, action fogging ini untuk mengalahkan orang-orang ini, menghancurkan semua buktinya melalui fogging ini. Ya. Jadi kalau belum relate nih harus nonton dulu emang. Iya, soalnya susah nih. Tapi scene terakhir yang fogging itu agak gimana ya, agak memaksakan. Bukan, agak semi real sama semi fiktif gitu ya. Iya. Kita jadi mikir ini beneran apa enggak sih? Apakah ini cuman sekedar analogi atau cuman sekedar kiasan doang apa gimana? Iya benar. Cuman di adegan itu kan tetap sejalan dengan plotnya ada benar masuk kok. Ya cuman ya kita disuruh mikir itu kok. Mungkin kita disuruh maksa untuk mikir ini maknanya apa sebenarnya. Kalau saya setuju kalau
ini antara real dan ada teatrikalnya, disebut fiktif juga. Ini emang film kan, karya ini karya sastra ya. Jadi selain isunya benar ada di real life, dia juga tidak luput memasukkan unsur-unsur seninya, karena ini konteks juga teater. Jadi saya rasa ini salah satu bentuk teatrikalnya. Apa ketahui tadi apanya? Ya kalau kita pikir simbol kan ironi. Gimana ya? Kita udah punya buktinya nih. Terus ujuk-ujuk tanpa ada angin, tiba-tiba ada orang lagi fogging rame-rame dengan pakaian seperti orang lagi ilmuwan dengan memakai masker, terus dia datang dengan sebegitu kuatnya ngambil semua bukti terus hilang gitu aja kan, tanpa ada perlawanan dari orang. Iya kan, ya gitu, kayak agak-agak di luar nalar. Cuman ya emang terjadi, emang nyatanya begitu. Ya mungkin agak dipaksakan ya cara dia mengambil bukti-bukti ini ya. Gitu lah. Dikalahkan, mungkin asap ini menyamarkan, jadi disengaja. Kalau menyaru. Menurut saya disengaja, kan kesannya agak maksa ya. Cuma mungkin disengaja emang direkturnya sengaja bikin yang kayak gitu. Iya, karena seolah-olah kasus-kasus serupa nih, pelecehan seksual ya dengan adanya bisa diselimuti asap, habis itu pandangan orang kabur, iya betul, kasusnya hilang begitu aja. Iya benar. Mungkin itu bisa jadi maknanya, dimaknai seperti itu foggingnya. Atau makna kedua kita nyambungin ke power sama materi, kan dia yang uang ya, power dan uang, kan si pelaku ini menyewa semuanya nih. Iya, itu menyewa semuanya, jadi saking berkuasanya dia bisa melakukan itu untuk menutupi apa kasus. Aja bisa dia lakukan. Menutupi kasus kan intinya. Iya, jadi kabur ini untuk menutupi orang-orang yang disewa ini sebagai simbol kuasa uang. Emang kadang-kadang di luar nalar kita, karena kita bukan yang berkuasa, kita bukan punya uang. Jadi kita emang di luar nalar kita. Belum nyampe ya kalau kita punya uang segitu ya. Iya. Soalnya bapaknya aja segampang itu, kamu kuliahnya berapa semester, uangnya berapa juta, oh saya bayarin. Tanpa bapaknya jadi bapaknya adalah mad dog ya, tanpa ada ini kan, maksudnya kamu kerja sama saya apa enggak kan, dia langsung aja bayar, berapa semester lagi saya bayar gitu. Ya, itu satu simbol betapa kaya sama kuasa. Ya mereka punya lawyer. Iya betul. Ya kita itu. Ya gimana maunya, dia cuma anak pemilik warteg. Bapaknya juga nggak kerja kayaknya. Iya kan? Iya kayaknya. Ya, gimana nih kasus ini atau film ini, gimana menurut kamu? Bagus ya, keren nih, relate nih. Harus banyak-banyak lagi film-film yang seperti ini. Iya benar. Udah mulai sih kayaknya film Indonesia mengangkat ini ya, isu perempuan, isu pelecehan, kebebasan perempuan, banyak banget di film-film sekarang. Kita cuma perlu membuka mata dan lebih open ya, lebih peduli lah intinya. Kita kan nonton dong nih, tapi kita nggak peduli terhadap kasusnya gitu. Betul. Mungkin itu saja dari saya. Fotokopier keren.